Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan struktur direktori pada sistem operasi. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, yaitu Panji Dharma dengan NIM 2458087. Lalu ada rekan saya. Saya Tidak Diki Kristia dengan NIM ujung NIM 081. Saya Kevin Cahya Wiguna dengan ujung NIM 072. Saya Razik Rabani Supadi dengan NIM 245808068. Tujuan dan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah memahami konsep dasar struktur direktori dalam sistem operasi, lalu mengetahui fungsi dan peran direktori dalam pengelolaan file, mengenal jenis-jenis struktur direktori single level, two level, tree, dan graph, serta memahami implementasi dari direktori pada Windows dan Linux serta kelebihan dan kekurangannya. Latar belakang dari presentasi kami adalah sistem operasi mengelola seluruh sumber daya komputer secara menyeluruh dan terstruktur. File memerlukan penyimpanan yang teratur dan terorganisir agar mudah diakses. Direktori berfungsi sebagai pengorganisasi file dalam sistem penyimpanan. Untuk struktur direktori, pencarian data menjadi sulit dan tidak efisien. Struktur direktori meningkatkan efisiensi, keamanan, dan manajemen data. Pengelolaan data baik mendukung kinerja sistem operasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengertian struktur direktori. Direktori adalah wadah penyimpanan file dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengorganisasi dan mengelola file secara terstruktur. Direktori dapat berisi subdirektori sehingga membentuk struktur hierarki bertingkat yang memudahkan pengelolaan file dalam jumlah besar. Dengan adanya direktori, proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan file menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien bagi pengguna maupun sistem operasi. Lalu ada hubungan file dan direktori. File, unit data yang disimpan dalam sistem penyimpanan. File dapat berupa dokumen, gambar, program, atau data lainnya yang memiliki nama unik dalam sebuah direktori. Direktori adalah wadah yang mengelola kumpulan file dan subdirektori. Direktori berfungsi sebagai kontainer yang mengorganisasi file agar mudah ditemukan dan diakses oleh pengguna. Lalu ada path, hubungan antar file dan direktori membentuk jalur path yang menghubungkan file dengan lokasi penyimpanan. Contohnya ada absolute path. Jalur lengkap dari root sehingga file. Contohnya itu adalah isc/user/dokumen/file.txt. User di sini adalah direktori, dokumen adalah subdirektori, file adalah file. Lalu ada relative path, yaitu adalah jalur relatif yang terhadap direktori saat ini. Contohnya ada hierarki, root, ke folder, ke subfolder, dan file. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hubungan file dan selanjutnya ada fungsi struktur direktori. Yang pertama ada mengorganisasi file agar mudah ditemukan dan dikelola secara sistematis dalam sistem operasi. Yang kedua ada mempermudah proses pencarian dan pengambilan data secara cepat dan efisien. Yang ketiga ada menjamin keamanan file melalui pengaturan permission dan hak akses pengguna. Yang keempat ada mendukung backup dan sharing data antar pengguna serta meningkatkan efisiensi administrasi sistem. Selanjutnya ada jenis struktur direktori. Yang pertama ada single level atau semua file dalam satu direktori utama. Kedua ada two level, setiap user memiliki direktori sendiri. Ketiga ada tree, struktur bertingkat dengan parent dan child node. Yang keempat ada acrylic graph atau sharing file tanpa duplikasi data. Yang keempat ada general graph, mendukung siklus dan loop directory. Yang keenam ada hard link, menghubungkan file ke inode yang sama. Yang keenam ada ketujuh ada soft link, pointer ke path file atau directory lain. Yang ke-8 ada garbage collection atau mengelola siklus pada general graph. Terus nanti sini ada single level directory. Single level directory adalah struktur directory paling sederhana, di mana semua file disimpan dalam satu direktori utama atau bisa disebut root tanpa adanya subdirektori. Kelebihannya,
Implementasi mudah dan sederhana. Yang kedua, cocok untuk sistem dengan sedikit file. 3. Akses file langsung tanpa navigasi bertingkat. Kekurangannya, yang pertama, mudah terjadi konflik nama file, terutama jika banyak besar. Yang kedua, tidak terorganisir saat jumlah file bertambah banyak. Yang ketiga, sulit menemukan file spesifik tanpa sistem penamaan yang ketat. Dan yang terakhir, tidak mendukung pengelompokan file berdasarkan kategori. Selanjutnya ada two-level directory. Pengertiannya, two-level directory adalah struktur directory di mana setiap pengguna atau user memiliki directory tersendiri yang terpisah dari pengguna lain. Ciri utamanya, terdapat master directory atau MFD di tingkat atas. Yang kedua, setiap user memiliki user file directory atau bisa disebut UFD. Yang ketiga, file disimpan di dalam UFD masing-masing user. Yang keempat, menghilangkan konflik nama file antar user. Struktur hierarkinya, sini ada master directory, user A tuh isinya ada file 1, file 2, file 3, terus user B itu isinya ada file 1, file 4, dan file 5. User C itu ada file 5, file 6, dan file 7. Kelebihannya, isolasi antar user yang jelas. Kedua, menghindari konflik nama file. Yang ketiga, keamanan data lebih terjaga. Kekurangannya, yang pertama, tidak mendukung sharing file antar user. Yang kedua, tidak ada subdirectory dalam UFD. Yang ketiga, yang terakhir, kekurangan fleksibel untuk sistem besar. Selanjutnya ada tree directory. Struktur directory pohon atau tree directory adalah jenis struktur directory yang paling umum digunakan pada sistem operasi modern saat ini. Konsep utamanya, urut hierarki directory yang paling atas sebagai titik awal seluruh hierarki. Yang kedua ada parent directory. Yaitu fungsinya untuk directory yang memiliki subdirectory di bawahnya. Yang ketiga ada child directory atau bisa disebut subdirectory yang berada di bawah parent subdirectory. Yang keempat ada subdirectory dapat bertingkat hingga beberapa level dalam keunggulan dalam beberapa level kedalaman. Terus keunggulan struktur pohon. Pertama, fleksibel dalam dan terorganisir dengan sangat rapi. Yang kedua, memudahkan navigasi dan pencarian file. Yang ketiga, digunakan pada Windows dan Linux atau home user. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini ada analytic dan general graph, yaitu mendukung hard link dan soft link antar file maupun directory. Shared directory dapat digunakan bersama tanpa duplikasi data. Terdapat siklus atau cycle dalam strukturnya, sehingga traversal lebih aman dan efisien. Penghapusan node memerlukan pengecekan referensi agar tidak terjadi dangling pointer. General graph directory ini juga mendukung cycle dan loop antar directory maupun file. Struktur lebih fleksibel namun lebih kompleks dalam pengelolaannya, memerlukan mekanisme garbage collection untuk mendeteksi dan membersihkan siklus yang tidak terpakai. Resiko infinite loop sangat traversal jika tidak ditandatangani dengan benar. Next. Sini ada operasi directory, yaitu create untuk membuat directory baru, copy menyalin directory, delete menghapus directory, rename untuk mengganti, move untuk memindahkan, search mencari file, list menampilkan isi directory, dan navigate berpindah antar directory. Ada juga struktur directory Windows, yaitu draft C adalah root utama sistem Windows, program file menyimpan aplikasi yang terinstall, user berisi folder profil setiap pengguna, window directory inti sistem operasi, T menyimpan file sementara sistem, dokumen, folder dokumen pengguna default, downloader untuk lokasi unduhan pengguna, dan hierarki untuk program file, user, window, dan temp. Ini struktur directory Linux itu berbagai bin, program, dan perintah dasar. Boot untuk file booting dan kernel Linux, dev file perangkat keras, etc itu file konfigurasi sistem dan aplikasi, home untuk directory personal setiap pengguna, ib library sistem yang dibutuhkan untuk program, user program dan data untuk semua pengguna, var file yang sering berubah,
Temp yaitu file sementara yang dihapus saat reboot. Terakhir ada bagian saya perbandingan Windows versus Linux, yaitu aspek, root, konfigurasi user di Windows dan di Linux, drive, Windows folder, dan user versus home. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Deden. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan. Yang pertama itu ada efisiensi penyimpanan, mempercepat akses data dan mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan secara struktur. Yang kedua adalah keamanan dengan permission, melindungi file melalui pengaturan akses sehingga hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses. Yang ketiga itu ada memudahkan backup data. Struktur yang terorganisir memudahkan proses percadangan dan pemulihan data secara sistematis. Yang keempat itu ada mendukung sharing file, memungkinkan berbagi file antar pengguna dengan aman melalui directory bersama dan link. Selain keunggulan ada kekurangan juga. Banyak folder yang dapat membingungkan pengguna awam, kesalahan pengaturan permission menghambat akses file, path yang terlalu panjang, menyulitkan navigasi sistem, sulit dipelihara jika tidak ada konsisten pengelolaan, risiko kehilangan file akibat struktur yang terlalu kompleks, membutuhkan pemahaman teknis untuk pengelolaan yang optimal, konflik nama file pada struktur yang kurang terorganisir, proses backup lebih rumit pada hierarki directory yang dalam. Selanjutnya berikut adalah contoh penerapan struktur directory pada proyek Java membantu mengorganisasi kode secara rapi dan terstruktur. Berikut file-file folder umum yang digunakan. Yang pertama itu ada src untuk menyimpan seluruh source code Java. Selanjutnya ada image untuk menyimpan aset gambar dan ikon aplikasi. Database berisi file konfigurasi dan script database. Aset menyimpan resource tambahan seperti font dan tema. Selanjutnya ada folder lanjutan dalam struktur proyek Java. Docs menyimpan proyek laporan dan panduan penggunaan. Build hasil kompilasi dan file kelas yang siap dijalankan. Read library external dan file jar dependensi proyek. Struktur yang terorganisir memudahkan kolaborasi tim, pemeliharaan kode dan proses deployment aplikasi secara efisien. Untuk kesimpulannya, struktur directory sangat penting untuk pengelolaan file yang efektif dan terorganisir dalam sistem operasi. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi akses data dan keamanan sistem melalui penerapan permission dan hierarki folder. Yang ketiga itu ada digunakan di hampir semua sistem operasi modern seperti Windows dan Linux dengan standar masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada penting bagi mahasiswa informatika untuk memahami konsep ini sebagai dasar manajemen sistem operasi. Mungkin terima kasih, segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.